Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara-saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu, dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat yang ke-24 mengatakan, "Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain." Dalam bahasa Nias, bakenia mesile tebule irugizila itu, basowa aire sile mamale-male. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan tahun gerezawi, 1 minggu ke depan ini, seluruh umat Kristen memperingati tahun gerezawi yang disebut Paskah. Paskah dalam tahun gerezawi Kristen itu merupakan perenungan atau peringatan penyelamatan yang diprakarsai dan diwujud nyatakan oleh Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dan sebagai bagian dari misi untuk mewujudkan penyelamatan dunia ini, Yesus dikenal tampil dalam 3 bentuk jabatan yang layak disandangnya, yakni sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai imam. Melalui renungan dalam kitab Ibrani 7:24, secara khusus memberi pemahaman, sekaligus pengakuan dan penegasan tentang jabatan Yesus sebagai imam. Bahwa ia melebihi imam-imam lain sepanjang masa, sebab Yesus adalah imam yang sejati, di mana keimamannya jauh melebihi keimaman Musa dan Harun, dan bahkan melebihi keimaman Melkisedek. Bandingkan Ibrani 7 ayat 17. Yesus sungguh imam yang sejati, yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain. Ibrani 7, 26 dan 27a. Sebagai imam yang sejati, yang pertama, Yesus tetap hidup selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, ia tetap selama-lamanya. Ibrani 7, 24a. Memang Yesus pernah mati di kayu salib, namun ia telah bangkit dari antara orang mati dan hidup sampai selama-lamanya. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya." Kenyataan bahwa Yesus sebagai imam yang hidup selama-lamanya menjadi jaminan dan kepastian penuh bahwa setiap orang yang menjadi umatnya, yang percaya kepadanya, memiliki pengharapan yang pasti akan beroleh hidup selamanya, sama seperti dia hidup selama-lamanya. Bandingkan Ibrani 7 ayat 25. Yang kedua, Yesus satu-satunya jalan keselamatan manusia. Firman Tuhan berkata, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ibrani 7 24b. Nats ini mengandung arti bahwa hanya Yesus saja imam yang sejati, dan tidak ada seorang pun yang menyamai dia. Pengakuan ini memberi penegasan bahwa selain Yesus tidak ada perantara dan tidak ada pengantar manusia kepada Allah untuk beroleh selamat. Sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bandingkan juga Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Pengakuan ini saudara sekaligus memberi peringatan kepada setiap orang percaya untuk tidak terbawa pada arus penyesat yang menyamakan Yesus dengan oknum tertentu dan atau seseorang yang menyamakan dirinya setara dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah kemajuan dan kemelut dunia dewasa ini, serta di tengah situasi, kondisi, dan keadaan yang sedang dialami saat ini, marilah kita tetap percaya bahwa Yesus Juru Selamat telah tampil sebagai imam yang sejati. Dengan demikian saudara, yang pertama, sekalipun dunia ini semakin memburuk, dan bahkan sekalipun kematian di dunia ini saatnya memang harus dijalani, namun kita senantiasa yakin bahwa keselamatan menjadi bagian kita. Sebab Yesus yang hidup selamanya akan memberi kehidupan selamanya juga terhadap kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Bandingkan Efesus 2
ayat 8 dan 9. Yang kedua, waspadalah terhadap setiap penyesat. Memang jalan ke Roma banyak, kata banyak orang. Tetapi jalan ke surga saudara, untuk menuju Allah hanyalah satu, yakni Yesus itu sendiri. Tidak ada yang lain. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan dan tidak ada kehidupan bersama Allah di sorga. Karena itu, kita sebagai umat imam yang sejati harus tetap berpegang teguh pada iman kepada Yesus, bahwa menjadi umatnya, hidup kita terjamin olehnya. Dan kita juga tetap waspada terhadap segala penyesatan, sebab di luar Dia, maka pengharapan dan kehidupan tidak ada. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, tetapi karena Ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Bahkan Ia mesida tebula irugi sila itu, basowa aire sila mamala-mala. Ibrani 7 ayat 24. Selamat menjadi umat imam yang sejati, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube dan Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.